seem like the type to love and leave and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kampung Sabi, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kampung Sabi, yang saya hormati Dewan Guru SMP Negeri 3 Kampung Sabi, dan yang saya banggakan seluruh siswa yang hadir pada kegiatan Ibu hari ini ya. Hari ini Ibu ingin mendiskusikan tentang hasil pelatihan yang Ibu ikuti akhir bulan kemarin mengenai 7 jurus BK hebat, dan juga Ibu ingin menjelaskan tentang hasil praktik yang sudah Ibu laksanakan di SMP kita ini. Nah, yang pertama itu kenapa ada namanya 7 jurus BK hebat? Berarti ada 7 strategi atau teknik yang harus dikuasai baik oleh guru BK maupun guru mapel agar bisa membimbing siswanya itu secara lebih baik ya, sehingga dampaknya lebih berdampak nantinya. Apa saja jurusnya? Yang pertama ada kenali potensi, kemudian kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Kenali potensi ini, jadi kita kalau untuk mengetahui kemampuan siswa, kita kan harus melakukan penilaian atau pengukuran ya istilahnya. Jadi perlu kita lakukan asesmen. Asesmen itu sendiri nantinya hasilnya itu membantu kita sebagai guru kita bisa membimbing siswa sesuai dengan kemampuannya gitu. Makanya perlu yang namanya pengukuran atau mengenali potensi siswa. Ini beberapa link atau instrumen yang sudah diluncurkan oleh Kemdikbudristek. Kita bisa mengukur gaya belajar siswa, kepribadiannya, nanti mau kuliah kemana dia, gitu, atau kemampuan lain gitu. Nah, ini ada contoh ilustrasi gambar. Ini adalah seorang guru ingin melaksanakan ujian nih untuk siswanya yang beragam, itu ilustrasinya. Nah, menurut Bapak Ibu, jika ujiannya itu memanjat pohon, sesuai tidak? Tidak otomatis yang akan menjadi juaranya adalah si monyet. Kenapa? Karena memang dia potensinya memanjat pohon, sedangkan yang lain kan nggak punya potensi itu. Berarti dengan siswa kita yang beragam, kalau untuk tahu potensinya kita harus lakukan tes terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kelola emosi. Kelola emosi ini yaitu gimana kita sebagai guru bisa mengenali dan memahami emosi sendiri dulu. Karena kan nggak mungkin kita masuk ke kelas dalam kondisi marah, gitu kan? Jadi dengan kita kenal emosi, tentu kita bisa mengelola suasana kelas itu menjadi lebih baik. Lanjut, tumbuhkan resiliensi. Resiliensi ini merupakan daya lenting. Jadi kita bangun siswa ini agar tidak pasrah dengan keadaan dirinya sendiri. Dia harus mampu bangkit. Kita sebagai guru bisa melalui kata-kata. Contohnya apa? Kalau kita memandang kesuksesan, kamu bisa karena kamu punya bakat. Tidak. Tapi kalau seorang guru itu, kamu bisa, kita berikan semangat kalau kamu mau berusaha. Kemudian jaga konsistensi. Ya, konsistensi ini kan kita membangun kebiasaan siswa ini untuk disiplin. Kalau kita gunakan paksaan, tentu disiplinnya itu jangka pendek. Maka di sini perlu adanya konsistensi dengan membangun kesadaran, itu motivasi dari dalam untuk siswa. Ya, jangan dengan paksaan. Selanjutnya jalin koneksi. Jalin koneksi ini bagaimana kita bisa terhubung dengan siswa. Maka kita harus memberikan seluruh perhatian kita, mulai dari bentuk respon kita, postur tubuh kita ketika ada siswa yang bermasalah khususnya. Jadi kita harus mendengar dengan baik. Jangan kita mendengar sambil main HP, sambil menulis, otomatis tidak terhubung atau tidak ada jalinan komunikasi yang efektif di situ. Kemudian yang terakhir bangun kolaborasi. Artinya ketika siswa ada masalah, jangan hanya satu orang guru yang menyelesaikan, tapi kita sama-sama. Misalnya dari guru mapel, bagaimana informasi tentang siswa ini pada saat itu masuk. Kemudian dari wali kelas, begitu juga dari guru BK. Kemudian selanjutnya orang tua, sehingga permasalahan siswa itu bisa kita selesaikan dengan efektif.
aktivitasnya itu bisa melalui video, bisa melalui permainan, bisa melalui studi kasus. Nah, kemudian dari masalah-masalah yang kita tampilkan kepada siswa itu, kita ajak siswa untuk berdiskusi. Bagaimana pengalaman mereka terkait misalnya kasus yang kita tampilkan videonya. Kemudian kan siswa menjawab. Jadi jawaban ini kita kaitkan dengan konseptualisasi atau teori. Benar nggak, sesuai nggak dengan pemikiran atau pengalaman mereka dengan teori yang ada gitu. Kemudian baru selanjutnya kalau memang benar, berarti kita minta siswa untuk mempraktikkannya. Nah, yang sudah saya praktikkan itu jurus 1, kenali potensi. Itu saya meminta siswa untuk mengisi angket gaya belajar. Jadi siswa udah tahu nih. Sebelumnya siswa nggak tahu, nggak kenal gaya belajarnya, udah tahu sekarang gaya belajarnya. Ya kan? Kemudian juga yang kedua adalah jalin koneksi. Saya melakukan konseling individual dengan pendekatan realita, teknik WDIP. Di situ saya melakukan komunikasi yang secara mendalam dengan siswa, menjalin koneksi, ya kan? Masalahnya yaitu kebiasaan belajar yang buruk. Karena memang sebelumnya pada saat konseling kan banyak tekniknya, saya belum pernah menerapkan teknik ini. Kemudian hasilnya ya, nah siswa itu udah tahu sekarang nih gaya belajarnya, dan mereka itu sudah mampu menyusun strategi atau cara belajar sesuai dengan gaya belajarnya sendiri. Ada gaya belajar visual, berarti mereka suka membaca, suka menulis, ya kan? Maka siswa ini lebih sering mencatat kalau ada tugas yang diberikan guru. Ada yang audio, berarti dia suka atau memahami pelajaran dengan mendengarkan penjelasan dari guru. Ada yang kinestetik, kinestetik ini apa? Dia suka berdiskusi, suka membangun, dia suka kalau ada project, gitu ya. Kemudian yang jurus yang kedua hasilnya, yang konseling individual, siswa itu sudah mampu membedakan mana perilaku yang tidak baik dan perilaku yang baik. Nah, kemudian dia itu sudah bisa memilih perilaku yang baik untuk dirinya, dan pada akhir konseling dia bisa membuat jadwal kegiatan belajar di rumahnya. Kemudian refleksi, tentu dengan bagi saya ya, dengan melaksanakan jurus ini, 7 jurus ini, saya bisa membantu siswa untuk mengenali gaya belajarnya. Nah, habis itu nggak usah lagi kita pakai kertas, karena kan sekarang udah daring. Walaupun kendala kita jaringan, tapi kita bisa bagikan link ke siswa, mereka isi sendiri. Nah, hasilnya bisa mereka baca sendiri. Udah hemat kertas berarti kan? Nah, itu salah satunya. Kemudian tentu hasilnya itu bisa kita bagikan ke guru yang lain. Jadi pada saat Bapak Ibu menyusun RPP atau modul ajar, bisa menyesuaikan dengan siswa di kelas itu. Berarti ada yang suka menulis, ada yang suka membaca. Berarti Bapak Ibu bisa buat PPT, video, seperti itu. Kemudian yang berkaitan dengan konseling individual. Nah, tentu ini kan kalau bagi saya ini bisa nanti saya praktikkan lagi karena hasilnya sangat jelas ya. Siswa itu jelas itu planningnya apa yang nanti. WDIP itu yang pertama kita cari tahu dulu apa kemauan siswa itu. Kemudian doing, apa yang dia lakukan selama ini, efektif nggak, bagus nggak untuk dia. Kemudian evaluation, kita evaluasi apabila dilakukan terus-menerus perilaku yang tidak baik itu bagaimana dampaknya, ya kan? Kemudian baru planning. Nah, kalau teknik WDIP itu terakhirnya ada rencana ke depannya. Apa rencana perubahan terhadap siswa? Tentu ini bisa kita gunakan sama-sama, baik guru saya sebagai guru BK maupun Bapak Ibu guru mata pelajaran. Mungkin ini ada beberapa dokumentasi foto pada saat saya melakukan kegiatan ya, kegiatan layanan klasikal dan konseling individual. Mungkin itu saja. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin memberikan saran, masukan terkait 7 jurus ini dan terkait praktik baik yang sudah saya laksanakan. Jadi sedikit Bu, Ya. tentang WDIP. WDIP itu kan yang di anak-anak yang terakhir planning, pedu planning ya, Iya. rencana. Jika anak itu sudah bagus dalam proses belajar mengajarnya, apa rencana yang harus kita tingkatkan lagi untuk anak tersebut? Sebelumnya, kalau dalam
Kalau yang sudah bagus kita tingkatkan lagi Pak. Tapi berlaku untuk semua pada belajar juga. Boleh diterapkan. Boleh. Makanya di sini kenapa kita embaskan kepada guru-guru mata pelajaran, supaya nanti pada saat ada masalah atau terjadi pada saat mengajar, pada saat di kelas bisa dilaksanakan. Jadi kamu sebenarnya apa yang kamu lakukan selama ini? Gimana cara belajar kamu? Kita tanyakan, ya kan? Bagaimana persepsi dia menilai diri sendiri, ya kan? Itu keinginan dia, gimana dia belajar? Asik dia main HP mungkin, tak ada jadwal, suka buat BS. Kemudian doing yang sudah kamu lakukan selama ini gimana belajarnya? Jangan sampai waktu kita, karena gini, seringkali anak-anak itu berbicaranya enggak melebar. Jadi kita sebagai guru harus fokus ini mana yang mau kita gali. Contoh cara belajarnya kan. Jadi gimana selama ini cara belajarnya? Doing, ya kan? Selama ini gimana cara belajarnya? Kalau yang nggak baik asik main HP, itu perilaku kita evaluasi. Bisa nggak diubah perilaku itu? Kalau memang mau diubah gimana caranya? Masuklah ke planning. Kalau menurut kamu rencana seperti ini, bisa guru BK bantu? Bisa nggak bantu kamu? Kita bantu ya kan siswanya. Gitu. Jadi kalau seandainya kita alhamdulillah kita nggak banyak siswanya. Kenapa ini disuruh imbaskan ke guru-guru? Karena ada sekolah yang jumlah siswanya banyak. Jadi ketika ada masalah jangan langsung ke guru BK. Ada guru mapel yang atau wali kelasnya dulu. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Strategi guru BK menghadapi siswa yang nakal, bagaimana? Kita harus konseling individual Pak, terus kita panggil kan? Kita panggil, kita gali dulu apa penyebabnya. Kemudian informasinya jangan cuma dari guru BK dulu. Kita harus kolaborasi sama guru mapel. Maksudnya apa yang masalahnya apa, kenakalannya apa pada saat masuk guru mapel. Misalnya bapak masuk apa, nakalnya kenapa. Itu juga sama wali kelas. Informasi itulah yang kita rangkum. Kemudian kita benar, dia nakal, ya kan? Kemudian baru guru memberikan nasihat, guru BK memberikan nasihat, bimbingan seperti tadi. Kita banyak teknik sebenarnya kalau bimbingan konseling. Ada namanya konseling realitas misalnya. Kita gambarkan realitanya. Jika kenakalan itu dari sekarang dia tumbuh, kemudian sampai besar nanti menjadi apa? Itu yang kita kasih bayangan. Kenapa? Ada siswa yang memang dia bisa berpikir, benar yang saya bisa pikir sendiri bahwa ini salah, ini benar. Ada siswa yang nggak bisa berpikir itu, maka perlu bantuan guru BK nih. Bantuan guru BK untuk menasihati, membimbing, memberikan jalan lah, memfasilitasi siswa ini. Jadi terus menerus kita berikan bimbingan, ternyata tidak ada perubahan, kita naik tingkat levelnya. Kemana? Kita kolaborasi dengan orang tua. Kayak mana dia di rumah? Ternyata di rumah dia memang seperti itu. Berarti jangan guru di sekolah aja yang harus nasihati. Orang tua harus kita libatkan juga. Terima kasih Pak. Tolong dikasih kembali Bu, saya yang materi yang tadi. Salah satunya di materi nomor 3. Yang jurusnya. Itu dulu. Ini ya. Yang kolaborasi Bu. Iya. Yang kolaborasi. Iya, betul Pak. Bangun kolaborasi. Dengan kolaborasi tentu masalah murid dalam memahami masalahnya dulu, kan lebih terarah masalahnya ada tahu kita kan. Otomatis penanganannya juga lebih efektif. Jelas semua. Nanti setelah ini mungkin bisa kita diskusikan lagi Pak. Mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya di sini tidak ingin menggurui, ya kan? Saya di sini tidak ingin saya ingin lebih pintar, bukan itu, tapi di sini saya sama-sama belajar. Ya. Sharing. Sharing. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.